Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang optik geometri. Nah, secara umum teman-teman di optik geometri ini kita mempelajari tentang pemantulan dan juga pembiasan cahaya. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Pertama, pemantulan. Ada berapa sih jenis pemantulan itu? Nah, oke, Ibu akan bahas jenis pemantulan yang pertama, teman-teman, yaitu pemantulan pada cermin datar. Nah, sebetulnya untuk pemantulan pada cermin datar ini sudah tidak asing lagi kita laksanakan gitu ya. Apalagi buat perempuan nih, biasanya sering banget bercermin gitu ya. Dan biasanya pakai cermin datar ya. Nah, di sini untuk cermin datar atau pemantulan pada cermin datar, kita awali dari hukum pemantulan pada cermin datar itu sendiri. Nah, pada cermin datar, katanya, menurut hukum pemantulan di sini, secara garis besar menerangkan bahwa sudut datang itu katanya pasti sama dengan sudut pantulnya yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Misal di sini misalnya ada cermin, kita anggap yang garis hitam ini cermin. Kemudian ada cahaya yang datang kepada cermin tersebut dengan sudut tertentu. Misal di sini sudutnya sebesar theta terhadap garis normal. Oke, teman-teman harus diingat terhadap garis normal. Nah, ketika ada cahaya datang dengan sudut tertentu terhadap garis normal, maka nanti cahaya yang datang ke cermin ini akan dipantulkan kembali. Yang besar sudut pantulannya itu sama dengan besar sudut datangnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudut datangnya sebesar theta, seperti ini, sebesar theta, maka sudut pantulnya juga akan sama. Jadi di sini theta sudut datang itu pasti sama dengan I ya, sudut pantul gitu ya. Tapi ingat, tadi kata Ibu harus terhadap garis normal. Kenapa harus terhadap garis normal? Sebab di kasus tertentu, di soal tertentu kadang yang ditampilkan itu bukan sudut antara cahaya datang dengan garis normal. Kadang misalnya disimpan sudutnya itu di sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya di soal disimpan sudutnya di sini, nanti teman-teman tinggal dikurangi aja 90 min theta gitu ya. Kenapa? Karena tetap yang harus kita pakai adalah sudut antara cahaya yang datang gitu ya dengan garis normalnya. Nah, itu untuk hukum pemantulan sendiri. Jadi, intinya sudut datang itu pasti harus sama dengan sudut pantul ya. Yang dimana yang terletak antara sinar pantul dan juga garis normalnya, gitu ya. Oke, kita lihat di sini sifat bayangan pada cermin datar. Karena masing-masing cermin itu punya sifat ya, teman-teman. Nah, di sini kita sedang bahas cermin datar. Bagaimana sih sifat bayangan pada cermin datar itu? Nah, di sini Ibu ambil kasus misalnya ada seseorang yang sedang bercermin. Misalnya ini yang sedang bercermin Tresna deh. Nah, Ibu sedang kangen nih kayaknya sama Tresna. Nah, di sini misalnya Tresna sedang bercermin pada jarak 2 meter dari cermin. Nah, ketika Tresna bercermin, maka nanti di belakang cermin akan terbentuk bayangannya. Nah, karena bayangannya itu di belakang cermin, maka sifat dari cermin datar yang pertama yaitu sifatnya maya. Maya itu artinya bayangan ada di belakang cermin ya. Jadi kalau bayangan ada di belakang cermin berarti sifatnya maya. Dan kalau sifatnya maya pasti tegak, teman-teman. Jadi kalau maya pasti tegak, si maya tegak gitu ya. Jadi sifat cermin datar yang kedua yaitu sifatnya tegak gitu ya. Kemudian lihat di sini.
Misal, tresna ini dia bercermin pada jarak 2 meter dari cermin tersebut. Nah, ketika tresna itu bercermin pada jarak 2 meter dari cermin, maka nanti bayangan yang terbentuknya juga akan berjarak 2 meter dari cermin juga. Nah, jadi sifat bayangan yang ketiga itu jarak bayangan. Nih, jarak bayangan itu akan sama dengan jarak benda, gitu ya. Dan sifat cermin datar yang terakhir adalah bentuk benda, gitu ya, pasti akan sama besar dengan bayangannya. Jadi sifat cermin datar yang keempat adalah sama besar, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini biasanya di cermin datar itu teman-teman biasanya suka ada bagaimana cara menghitung banyaknya bayangan yang terbentuk antara dua cermin dengan sudut tertentu. Kalau misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke Puspa Iptek gitu ya. Nah, di sana biasanya kita masuk ke suatu ruangan, kemudian kita bercermin, loh kok ternyata banyak bayangan yang terbentuknya, nggak cuma satu. Nah, ternyata itu bisa teman-teman. Nah, untuk cara sederhananya, teman-teman bisa lakukan percobaan sederhana. Misalnya teman-teman satukan, impitkan dua cermin seperti ini. Nah, nanti akan ada misalnya cerminnya seperti ini, kemudian di tengah-tengahnya, nah misalnya ini jari ibu disimpan benda di tengah-tengah cermin ini, maka nanti akan terbentuk beberapa bayangan, teman-teman. Dan banyaknya bayangan itu biasanya berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung sudut yang kita bentuk. Misalnya awalnya sudutnya seperti ini, sebesar ini, bayangannya berapa. Kemudian perbesar lagi sudutnya, bayangannya berapa. Nah, nanti akan beda-beda tergantung sudut yang teman-teman buat antara dua cermin tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung bayangannya? Nah, cara menghitung bayangannya, teman-teman bisa menggunakan persamaan N sama dengan 360 per theta dikurangi 1. Dengan N itu adalah banyaknya bayangan dan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara dua cermin, gitu ya. Nah, itu materi tentang pemantulan pada cermin datar. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, Ibu punya contoh soal di sini, misalnya kasusnya seperti ini. Di sini misalnya Harlen dan Risco meletakkan dua buah cermin yang dipasang berdekatan dengan sudut 60 derajat. Nah, kemudian di depannya diletakkan sebuah benda. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bayangan yang terbentuk oleh kedua cermin tersebut gitu ya. Nah, oke, di sini teman-teman kita lihat untuk penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui. Dari soal diketahui bahwa katanya sudutnya itu adalah sebesar 60 derajat. Jadi diketahui tetanya 60 derajat. Ditanyakannya adalah berapa sih jumlah bayangannya? Gitu ya. Oke, kita jawab. Ini sangat sederhana teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan ke rumus N sama dengan 360 per theta dikurangi 1. Berarti 360 tetanya diketahui 60 derajat dikurangi 1. 360 dibagi 60 adalah 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Oh, ternyata ketika sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat, maka jumlah bayangannya adalah berjumlah 5 bayangan. Gitu ya teman-teman untuk contoh soalnya. Oke, setelah ini Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Sambil menunggu video selanjutnya, teman-teman Ibu sarankan mengerjakan contoh soal yang lainnya di modul ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.